Nyali besar pria tua Palestina diserang warga Israel tak kabur selangkah pun. Adanya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dianggap paling tragis di dunia. Konflik dua negara ini bahkan tak juga kunjung berakhir. Bahkan gerakan Israel membangun pemukiman di wilayah Palestina semakin meluas. Baru-baru ini beredar sebuah momen memperlihatkan seorang pria tua Palestina sedang diserang oleh warga Israel. Ia nampaknya memiliki nyali yang begitu besar. Penasaran? Berikut ulasannya. Warga Israel serang pria tua Palestina. Beredar sebuah video memperlihatkan warga Israel sedang melakukan penyerangan. Hal tersebut terjadi di Palestina, tepatnya di desa Jalud, kota Nablus Tenggara. Pemukiman Israel bertopeng secara brutal menyerang seorang pria tua Palestina di desa Jalaud, kota Nablus Tenggara, tulis keterangan dalam unggahan akun Instagram @ionpalestine. Bernyali besar tanpa kabur. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram ionpalestine di Instagram itu, pria tua Palestina tersebut terlihat memiliki nyali yang begitu besar. Ia pun menghadapi sekelompok warga Palestina yang kemudian menyerangnya dengan brutal. Para warga Israel itu bahkan sempat menghujani pria tua dengan batu, namun meski begitu pria itu tak pergi dan tahan. Dan tak sedikit pun terlihat untuk berniat kabur dari serangan pemukiman Palestina itu. Sementara itu warga Israel tinggal di tanah Palestina dengan seenaknya. Pada tahun 2019 lalu sebanyak 620.000 pemukiman Israel berhasil tinggal di lebih dari 200 pemukiman atau sekitar 11% dari total populasi Yahudi di tanah Palestina. Penjajahan Israel terus berlanjut. Pembangunan permukiman tersebut kemudian menyebabkan dampak luas, mulai dari penutupan jalan, pos pemeriksaan, dan juga desain pembangunan infrastruktur lainnya untuk melindungi pemukiman, seperti pemisah jalan dan juga sangat membatasi pergerakan warga Palestina. Sementara itu, Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum perang 6 hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbaka Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain,
Peta pangkalan militer rahasia Israel bocor ke publik. Begini jadinya. Militer Israel secara tidak sengaja merilis peta yang menyertakan nama dan lokasi sebagian besar pangkalannya, termasuk lokasi yang dirahasiakan. Begitu laporan media lokal Israel minggu ini. Kesalahan itu terjadi ketika peta yang merinci lokasi pusat pengujian virus corona diunggah ke portal darurat nasional oleh Komando Militer Israel. Media Israel Haaretz melaporkan yang dikutip Al-Arabi pada Rabu 24 Maret 2021, peta yang merinci informasi rahasia telah dihapus ketika pusat komando itu mendapat pertanyaan tentang peta tersebut. Bersamaan dengan lokasi pusat pengujian COVID-19 di kawasan pemukiman juga termasuk fasilitas dan pangkalan militer Israel yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Intelijen Militer Israel. Peta tersebut bahkan merinci secara tepat batas-batas pangkalan, meskipun informasi seperti itu biasanya tidak dirahasiakan karena khawatir itu dapat digunakan oleh musuh Israel. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada Haaretz bahwa peta itu diterbitkan secara keliru dan sekarang telah dihapus dari situs web. Dalam sebuah pernyataan, mereka menjelaskan bahwa peta itu berasal dari situs web sipil yang menyediakan layanan publik global untuk membuat peta dapat diakses di seluruh dunia dan di Israel. Penandaan camp dan pangkalan IDF tidak dilakukan oleh militer tetapi disalin dari peta yang ada di situs web, tambahnya. Israel telah mencatat 820.000 kasus COVID-19 dan 6.109 kematian, tetapi program vaksinnya yang berhasil telah memperlihatkan berkurangnya kasus-kasus infeksi dengan cepat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, ribuan orang Israel penuhi jalanan serukan penggulingan Benjamin Netanyahu. Warga Zionis dalam kerusuhan. Ribuan orang Israel penuhi jalanan ajukan protes di luar kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para demonstran menyerukan penggulingan Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen pada Selasa 23 Maret 2021. Aksi protes yang terjadi setiap minggu terhadap Benjamin Netanyahu telah berlangsung selama 9 bulan. Namun para pengunjuk rasa telah kehilangan kekuatan dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca musim dingin dan setelah pemilihan awal diumumkan. Tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu, unjuk rasa pada Sabtu 20 Maret 2021 malam di Yerusalem Tengah adalah aksi yang terbesar dalam beberapa bulan ini.